Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik Bahasa Indonesia di tema 8, subtema 3, dengan judul subtema Upaya Pelestarian Lingkungan. Nah, ini ada di buku cetak Bu Pena ya, Naya, halaman 61. Yang pertama kita bahas adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kita dapat mengetahui peristiwa dalam teks non-fiksi dengan cara membacanya secara seksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Masih ingat ya, kata kunci adalah kata yang sering muncul dalam sebuah teks. Nah, setelah itu kita dapat membuatnya dengan bentuk catatan, baik dalam bentuk peta pikiran ataupun diagram alir. Contohnya di sini ada sebuah teks air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita buat peta pikiran di mana masing-masingnya terdapat 4 peristiwa. Yang pertama yaitu sebanyak 97% air di bumi merupakan air laut dan 3%-nya itu merupakan air segar atau air bersih. Kemudian peristiwa yang kedua, air bersih harus memenuhi 3 syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian yang ketiga, peristiwa air bersih juga dapat diambil dari penggalian tanah yang disebut sumur. Nah, ini biasanya digunakan di rumah kita ya, Nak ya. Kemudian yang keempat, air bersih dapat diambil dari sungai-sungai terdekat untuk memenuhi kebutuhan. Ini contoh peta pikiran ya dari air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, masih ingat ya, dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami teksnya dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nah, peta pikiran ini merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran ini membantu kita mengefisiensikan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Ini contoh yang kedua peta pikiran anak ya. Di sini ada teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ada 5 peristiwa penting yang kita buat dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen atau pengguna barang kepada produsen ini adalah yang menghasilkan barang ya, Naya, kepada konsumen atau pengguna barangnya. Kemudian peristiwa yang kelima, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran. Yang pertama kita buat judulnya atau temanya yang berada di pusat peta pikiran. Kemudian dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Kemudian kita cari hubungan antar setiap tema dan tandai dengan garis, warna, ataupun simbol. Kemudian kita gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting di peta pikiran tersebut. Kemudian menjelaskan peristiwa penting dari teks non-fiksi melalui diagram alir. Nah, isi kolom pada diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan ini adalah intisari sebuah teks. Biasanya kita tuliskan dalam bentuk yang singkat. Nah, dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks itu harus dengan isi teks sebenarnya atau harus sesuai dengan urutannya. Setelah selesai meringkas, kita masukkan ringkasan tersebut ke dalam kolom-kolom yang sesuai pada diagram alir. Contohnya seperti ini ada teks penghematan air. Nah, adapun urutan diagram alirnya yang pertama yaitu air digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian air selalu tersedia di alam. Kemudian penggunaan air harus dilakukan dengan hemat dan bijaksana. Kemudian yang keempat, penghematan air dapat menghemat biaya untuk membayar tagihan listrik dan air PDAM. Kemudian menuliskan peristiwa dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Nah,
Peta pikiran tadi mampu memangkas waktu sehingga lebih efektif. Selain itu, peta pikiran juga dapat membantu kita untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, serta melatih mengingat gambaran teks secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, gagasan pokok adalah inti dari pembahasan sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok setiap paragraf dalam teks, maka kita akan dapat memahami isi teks secara keseluruhan. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Nah, biasanya kalimat utama ini terletak pada awal ataupun pada akhir paragraf. Baik, sekian dulu materi Bahasa Indonesia hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.